Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur dan ucapan alhamdulillah senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia, khususnya nikmat iman dan Islam, sehingga pada malam ke-18 ini di bulan Ramadan ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang di tempat yang mubarakah ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, sholat Isya secara berjamaah, dan insyaallah dilanjutkan dengan sholat tarawih secara berjamaah. Selanjutnya, salawat dan salam senantiasa kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang menjadi suri tauladan bagi kita semua umat Islam dan menjadi uswatun hasanah dan sebagai pembawa rahmat untuk seluruh alam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah melaksanakan puasa yang ke-17. Berarti tadi malam itu adalah sering kita peringati dengan namanya Nuzulul Quran. Nah, pada malam hari ini kebetulan dapat saya giliran lagi, karena digilir ini takmir Masjid Al-Abrar untuk menyampaikan tausiah Ramadan. Giliran saya yang kedua kalinya. InsyaAllah saya akan membahas mengenai Lailatul Qadar. Namun sebelumnya mungkin belum banyak yang memahami apa perbedaan Nuzulul Quran dan Lailatul Qadar. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qadar, Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bismi rabbihim min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah itu Lailatul Qadar? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh, yakni malaikat Jibril, dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Jadi Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita konversi ke tahun, berarti lebih kurang 83 tahun 3 bulan. Apa itu Lailatul Qadar? Ada perbedaan di kalangan para ulama berkaitan dengan dhamir atau kata ganti hu. Inna anzalnahu, hu itu pada ayat pertama tadi. Tapi
sebagian besar ulama atau mayoritas berpendapat bahwa damirhu itu kembali kepada Al-Quran, sebagaimana dalam riwayat Ibnu Abbas, dalam hadis riwayat At-Tabrani menjelaskan, Ibnu Abbas menjelaskan bahwa Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadar itu keseluruhannya, baru kemudian secara bertahap diturunkan kepada Rasulullah SAW. Jadi Lailatul Qadar itu turun Al-Quran secara keseluruhan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia. Nanti setelah dari langit dunia ini turun Al-Quran secara bertahap kepada baginda Rasulullah SAW selama masa kerusulan, yaitu lebih kurang 23 tahun. Jadi Lailatul Qadar adalah peristiwa turunnya Al-Quran secara keseluruhan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Kemudian peristiwa turunnya ayat pertama Al-Quran yang kita peringati dengan Nuzulul Quran itu bertepatan pada malam 17 Ramadan, yaitu turun ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, jadi Nuzulul Quran yang kita peringati tiap tahun dan menjadi agenda nasional pemerintah itu terjadi pada 17 Ramadan. Ayat pertama diturunkan Al-Quran kepada baginda Rasulullah SAW. Sedangkan Lailatul Qadar adalah peristiwa turunnya Al-Quran secara keseluruhan dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah atau langit dunia. Tahun peristiwanya tidak ada riwayat yang jelas kapan tahun peristiwanya, tapi yang jelas dalam bulan Ramadan ini Allah memberikan kita suatu malam kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar, dan diharapkan pada seluruh umat Islam itu seyogianya bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar ini, karena kemuliaannya itu lebih mulia, keberkahannya lebih dari 1000 tahun atau 83 tahun 3 bulan lebih kurang. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ciri-ciri atau tanda bahwa malam ini turun Lailatul Qadar? Ulama kita memberikan beberapa clue atau pandangan terkait kapan waktu pasnya turun Lailatul Qadar. Yang pertama, jika awal Ramadan jatuh pada hari Ahad atau hari Rabu, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-29. Kemudian jika awal Ramadan jatuh pada hari Senin, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-21. Kemudian jika awal Ramadan jatuh pada hari Selasa atau Jumat, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam ke-27. Nah, kebetulan tahun ini awal puasa kita itu dimulai dengan hari Selasa. Jadi ada kemungkinan menurut beberapa pandangan ulama bahwa Lailatul Qadar insyaallah akan bertepatan dengan malam ke-27.
Sebenarnya seperti saya sampaikan tadi, bahwa tidak ada waktu yang pasti kapan terjadi atau malam keberapa itu turunnya Lailatul Qadar. Dalam beberapa riwayat Rasulullah SAW melaksanakan ibadah-ibadah untuk menyambung Lailatul Qadar itu pada malam 10 terakhir di bulan Ramadan, dan khususnya di malam yang bertepatan dengan malam ganjil. Jadi malam 21, 23, 25, 27, 29. Nah, ini yang perlu kita waspada semua. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah secara maksimal di 10 malam terakhir bulan Ramadan ini. Dalam salah satu riwayat, diriwayatkan dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, malam Lailatul Qadar itu suasananya bersih, suasananya tidak sejuk, tidak panas, tidak berawan padanya, tidak ada hujan, tidak ada angin, tidak bersinar bintang, dan daripada alamat siangnya terbit matahari, dan tiada cahaya padanya, tidak suram. Nah, itu adalah salah satu indikator bahwa terjadi Lailatul Qadar pada malam hari itu. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu semua kita di sini yang hadir ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, apa yang perlu kita persiapkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar ini? Tentu yang namanya bonus. Kalau ini bonus karena kalau utamanya 83 tahun 3 bulan harus ada persiapan atau adab-adab untuk meraih Lailatul Qadar. Yang pertama adalah niat. Kita harus perbaiki niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Ini hadis yang masyhur bahwa segala sesuatu itu tergantung niat, dan orang itu mendapatkan apa yang telah ia niatkan. Jadi mari saya mengajak diri saya sendiri dan kepada hadirin kaum muslimin dan muslimat untuk bersama-sama meluruskan niat kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang kedua, adab kita yaitu puasa. Karena bulan Ramadan ini adalah kewajiban kita adalah melaksanakan ibadah puasa bagi orang yang mampu sesuai syariat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kalau ada orang yang tidak puasa mau mendapatkan Lailatul Qadar, sepertinya jauh panggang dari api. Yang ketiga, adab-adab yang kita harus persiapkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar adalah perbanyak memohon doa. Dan ini doa terutama doa keampunan. Ya. Dan ini sering kita baca pada saat menjelang kita buka puasa atau sementara kita melaksanakan ibadah sholat tarawih. Dari Sayyidatina Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku pernah bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu jika saja ada suatu hari yang aku tahu bahwa malam tersebut ada Lailatul Qadar, lantas apa doa yang mesti kuucapkan? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa
fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Engkau mencintai orang-orang yang meminta maaf, karenanya maafkanlah aku. Ini yang mesti kita perbanyak baca dalam segala suasana, utamanya pada saat kita berpuasa di bulan Ramadan ini. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Adab selanjutnya yang perlu kita persiapkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar adalah iktikaf dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata bahwa Nabi SAW biasa beriktikaf di 10 terakhir dari bulan Ramadan hingga beliau diwafatkan oleh Allah. Lalu istri beliau beriktikaf setelah beliau wafat. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-awahir al-ashra min Ramadan hatta tawaffahu Allah, summa taqafa aswajuhu min ba'di, muttafaqun alaih. Hadirin hadirat jamaah tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adab selanjutnya adalah kita harus memperbanyak sedekah. Jadi dalam suasana bulan Ramadan ini, bagi orang yang mempunyai kemampuan, kelebihan, perbanyaklah sedekah. Kemudian yang mengeluarkan zakat, dan sudah menjadi tradisi bahwa sebagian orang mengeluarkan zakat hartanya, zakat emasnya nanti pada saat bulan Ramadan. Dan ini adalah salah satu adab kita untuk mencapai namanya Lailatul Qadar. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu diriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan beliau dermawan lagi di bulan Ramadan. Saat beliau bertemu Jibril menemuinya di setiap malam untuk mengajarkan Al-Quran, dan kedermawanan Rasulullah SAW melebihi angin yang berhembus. Hadis riwayat Bukhari. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adab selanjutnya untuk mendapatkan Lailatul Qadar adalah perbanyak zikir dan belajar agama. Memperbanyak zikir dan belajar agama. Diriwayatkan dalam hadis Muslim, At-Tirmizi dan Ahmad, jika pada suatu kaum yang duduk untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, niscaya para malaikat akan mengelilingi mereka. Mereka pun diliputi rahmat dan diturunkan ketenangan jiwa untuk mereka, dan Allah pun menyebut mereka kepada orang-orang yang berada di sisinya. Kemudian adab yang terakhir tentunya kita harus banyak membaca Al-Quran. Kalau bisa diusahakan bisa khatam Al-Quran, karena Lailatul Qadar itu adalah malam turunnya Al-Quran, sehingga sesedianya kita bahwa kita menghadapi malam itu dengan membanyak membaca ayat Al-Quran. Demikian yang saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan namanya malam Lailatul Qadar, sehingga kita bisa mendapatkan malam kemuliaan yang perbandingannya 1000 bulan atau sama dengan 83 tahun 3 bulan. Di malam itu segala urusan manusia ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.